Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena saya juga bikin videonya malam. Kembali lagi ke channel kita HS Auto Lighting. Kali ini kita mau nunjukin nih gimana cara pemasangan Lazy A Yamaha New NMAX dan bagaimana proses pembuatannya secara rinci aja ya. Karena saya kemarin nggak sempat buat video pas proses pembuatannya karena cukup panjang juga prosesnya dan nggak bisa di videoin, dan saya pun lupa. Nah, cara pertama, siapkan si headlamp ini, dibongkar dulu ya, dibongkar dulu sampai dia terbuka seperti ini. Dan untuk membongkarnya ini, lampnya ini harus kita panaskan dulu. Kita bisa panaskan pakai hot gun, atau yang nggak punya hot gun bisa pakai solder uap. Jangan direbus ya, jangan direbus atau digarang di atas api, jangan, karena dia akan merusak reflektornya dan merusak mikanya. Jadi diusahakan memakai hot gun atau pakai solder uap seperti ini. Ini sudah cukup untuk membuka headlampnya. Nah, setelah headlamp terbuka, kalian lepas ini framenya. Framenya ini bisa kalian lepas. Dan tahap selanjutnya tuh kalian lubangi framenya ini, kalian lubangi ya. Framenya ini kalian lubangi, bisa menggunakan gerinda atau cutter. Bukan pisau cutter ya, maksudnya gerinda cutting atau mini gerinda itu, gerinda mini yang ada pisau potongnya untuk membentuk rongga. Ini dibolongin dulu. Nah, setelah ini sudah dibolongin, kalian bisa bikin ini untuk bentuk si akriliknya ini. Ini kita menggunakan akrilik putih susu ya. Tapi sebelum kalian bentuk si akriliknya, kalian harus bikin dulu nih polanya dari kardus atau dari karton bebas, atau dari, pokoknya dia harus berbahan yang agak keras ya, jangan lentur karena susah. Nah, setelah kalian pola, nah ini kan polanya sama nih dengan gini ya, sama. Ini pola yang saya buat kemarin dan saya terapkan ke akriliknya. Dan ini contoh polanya, misalnya begini. Ini saya menggunakan kardus ya, bebas kalian mau pakai kardus yang tipis atau kardus yang tebal bisa, tapi lebih enak kardus yang tipis seperti ini. Nah, setelah ini polanya udah kita dapetin dan kita pastikan sesuai nih dengan bentuknya, selanjutnya kalian siapkan akrilik. Ini akrilik putih susu ya. Nah, ini akrilik putih susu, hanya saja kertasnya belum saya lepas karena nanti diperlukan untuk proses pengemalan selanjutnya. Nah, setelah ini kalian bisa terapkan pola yang kalian sudah buat ke akrilik ini ya, seperti ini. Ini kebetulan bentuk akriliknya potongan bekas si ini kemarin. Nah, jadi kalian cukup bentuk polanya menggunakan spidol atau pulpen. Yang penting dia ada polanya di sini, dibikin 2 buah ya. Satu cetakan gini nggak apa-apa karena dia bisa kanan kiri seperti ini. Jadinya ini setelah kalian pola di sini, kalian bisa potong menggunakan gerinda potong atau gerinda mini yang cutter itu dengan pisau cutternya. Setelah ini kalian potong dan mudah mendapatkan bentuk sesuai dengan yang ini, kalian tinggal pasin di sininya. Nah, untuk pengepasan di sininya ini, kalian ambil dulu sisi yang rata ini, kalian tempel di sini dan kalian rekatkan pakai lakban kertas itu yang berwarna putih, atau kuning itu biasanya. Nah, setelah kalian rekatkan, kalian bisa bentuk si akriliknya ini mengikuti lekukan framenya, karena ini kan dia nggak rata, dia melekuk. Jadi tiap sisi ini ada lekukannya, begitupun yang ini. Dan kalian bisa, setelah kalian tempel ini, tahap selanjutnya kalian bentuk yang sisi sini dulu untuk mempermudahnya. Nah, untuk membentuknya bisa pakai hot gun atau pakai ini. Kalau saya pakai ini ya lebih enak karena panasnya lebih
lebih mudah untuk ngebentuk ini, karena kalau hot gun terlalu besar juga. Jadi setelah kalian tekuk untuk bagian yang sininya, yang sini tadi sudah kalian ini ya, kasih lakban kertasnya, dan di sini kalian lakban juga. Jadi untuk posisi sini kalian udah dapat posisi fixnya. Setelah itu tinggal kalian urut untuk melekuk bagian sini dan bagian sininya. Nah, setelah semua ini sudah dilekuk, sudah dapat lekukannya, kalian tempelkan dulu pakai lakban kertasnya dan kalian lem secara bertahap. Lebih mudahnya di bagian yang rata ini dulu, lakban kertasnya dicopot yang sini karena kan di sisi sini dan sini sudah ada penahannya. Jadi kalian bisa rekatkan dulu awalnya pakai lem Korea atau lem setan atau lem Alteco, bebas, yang penting dia kuat. Setelah semua ini ditempel dan bertahap semua ditempel, untuk lakban kertasnya tetap kalian harus pasang di sini, sisi sini dan sisi sini, untuk menjaga si frame-nya ini, si akriliknya ini nggak lepas ya. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan pendempulan untuk di bagian sininya. Kalian bisa melakukan pendempulan untuk sisi sini, dan untuk sisi sininya juga kalian bisa melakukan pendempulan. Dan setelah itu, setelah pendempulannya sudah beres, ditunggu kering beberapa saat, setelah itu kalian amplas. Kalian amplas dengan rapi sampai dia rata seperti ini ya. Sampai rata. Nah, sampai rata seperti ini. Ini detailnya. Ini pun saya bagian sini saya dempul. Diusahakan yang rapi ya untuk pendempulannya, jadi dia terlihatnya lebih manis. Nah, setelah itu, setelah pendempulan selesai, tahap selanjutnya kalian harus menutup ini akrilik putih susunya ini dengan lakban kertas itu ya. Setelah kalian tutup semua, silakan kalian bentuk pola sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau ini polanya saya bikin seperti ini, atau kalian mau polos pun nggak apa-apa, bebas, itu hak kalian. Setelah dipola semua udah dapat polanya, baru kalian cat. Terserah kalian mau dicat hitam glossy atau hitam doff. Ini kebetulan kalau saya menggunakan hitam doff dengan tekstur kulit jeruk ya, jadi kasar, dia nggak halus. Tapi untuk tahap pengecatan kalian harus di foxy dulu ya, atau dikasih dasaran supaya catnya ini kuat. Setelah itu kalian cat hitam doff atau hitam clear, terserah. Kalau kalian mau semuanya dicat bisa, tapi kalau kalian hanya mau ngecat ininya aja, jadi untuk sisi sini sama sisi sininya kalian tutup lagi pakai lakban kertasnya supaya catnya tidak menempel di sisi-sisi sininya. Jadi hanya bagian sini aja yang dicat. Nah, itu aja simpelnya ya, tutorial caranya membuat frame-nya ini, karena kemarin saya nggak sempat untuk bikin video pas proses pengerjaannya. Dan sekarang ini kita mau coba lihat dulu nyalanya seperti apa ya. Kita coba dulu, mohon ditunggu sebentar. Saya akan coba connect kabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk nyalanya seperti ini ya. Ini kita bikin berwarna putih. Ini DZE-nya atau bisa disebut LED Audi-nya kita gunakan warna putih. Nah, ini untuk motifnya. Dia akan terlihat kalau kita dekatkan. Nah, seperti ini motifnya kalau pas lagi nyala. Dan diusahakan kalian menggunakan LED yang berkualitas baik ya untuk di dalamnya. Nah, ini untuk connectnya saya pakai soket 2 pin. Sekarang kita copot. Dan ini akan saya perjelas lagi untuk pemasangan LED-nya. Setelah ini semua beres, kalian bisa pasang LED di belakangnya sini. Ini kebetulan udah saya tutup.
karena supaya cahaya tidak bocor, nggak perlu ditutup semua karena untuk bagian sini aja sudah cukup. Ini mengapa saya menggunakan double tip yang hijau ini, dikarenakan aluminium foil saya sedang habis, jadi pakai ini juga nggak apa-apa, yang penting tertutup. Nah, dan untuk jalur kabelnya seperti ini, dari yang sebelah sini jadikan satu di sini dan dibikin soket seperti ini. Ini bisa kalian rekatkan pakai lakban kertas. Diusahakan kalian menggunakan LED yang berkualitas baik ya, karena dia supaya siang juga cahayanya tetap bagus dan terang. Ini saya menggunakan isian DRL-nya AS punya yang grade A, jadi dia tetap terang biarpun di siang hari. Nah, setelah ini sudah beres, ini saya akan coba untuk menjelaskan cara instalasi kabelnya. Dan di sini saya udah pasang Devil E juga ya untuk di reflektornya. Kita pasang Devil E warna merah. Nah, untuk kabelnya sendiri penginstalasinya begini. Untuk kalian yang mau pasang sendiri, ini sistemnya sama aja dengan kalian kalau pasang Alice atau Devil. Nah, ini contohnya. Ini Devil saya pakai isian DRL juga. Nah, untuk connect-nya pertama-tama kalian harus tahu dulu nih di antara kabel-kabel ini mana nih kabel yang positif senjanya dan negatif senjanya. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit. Untuk positif senjanya kalian bisa menggunakan kabel yang berwarna coklat ya. Di sini ada 5 kabel, kuning, hijau, putih, coklat, dan hitam. Kalian gunakan kabel berwarna coklat untuk arus positif si Devil E-nya, dan kabel berwarna hitam untuk arus negatif atau ground-nya. Ini mohon maaf, kuku saya hitam bekas cat. Jadi ini untuk sisi kanan kiri pun sama penginstalasiannya di sini. Dan untuk kalian mau pasang alis juga, kalau kalian nggak mau ribet-ribet ininya, kalian bisa ambil kabel ini juga sama ya. Ini arusnya 12 volt. Nah, untuk si Lazy E-nya ini kan saya menggunakan soket karena untuk mempermudah penginstalasiannya. Nah, kalian bisa ambil kabel hitam yang ada di sini ya. Ini yang ada tulisan B, kabel hitam ini kalian solder ke sana. Dan untuk arus positifnya kalian bisa ambil juga di sini kabel coklat ini ya. Nah, ini kabel coklat ini untuk positifnya dengan kode di papannya BR. Nah, ini bisa kalian solder. Kalau kalian punya soldernya, kalian solder yang kuat ya, biar dia nggak copot. Jadi nanti untuk pemasangannya itu tinggal dicolokin aja di sininya ya. Untuk kalian mau pasang alis juga prosesnya sama aja untuk penyambungan kabelnya. Tutorial penyambungan kabelnya ini sudah cukup lengkap dan sangat jelas. Nah, kalau kalian nggak berani ngambil di sini, di dalam sini, kalian bisa ambil kabel yang di luar ini. Jadi untuk kabel-kabel DRL itu kalian bikin panjang dan bisa kalian bolongin di sini dan kalian sambung sini. Untuk warna kabelnya pun sama, hitam untuk groundnya dan coklat untuk positif, arus positifnya ya. Nah, kenapa saya ngambil di dalam sini? Karena dia biarin terlihat lebih simpel dan rapi. Jadi tidak ada kabel yang menjulur keluar selain kabel standarnya. Nah, untuk sekarang kita coba nih proses pemasangannya ya. Kita coba dulu untuk proses pemasangannya. Nah, ini kita pinggirin dulu ya. Sekarang kita coba untuk proses pemasangannya. Nah, maaf sebentar. Ini mika standarnya ya. Sebentar saya tunjukin di sini. Nah, ini mika standarnya. Dan untuk kalian yang mau pasang ini juga diusahakan jangan sampai lupa naro bautnya nih ya. Bautnya ini jangan sampai lupa, dan ini bisa kalian taruh di sini supaya kalian nggak lupa untuk penempatannya, karena ini bautnya cukup kecil dan takut kalian nanti lupa.
Nah ini kita bongkar dulu. Sengaja saya taruh sini karena biarin nggak susah untuk nyari bautnya nanti ketika mau dipakai. Dan ini kalau bisa mika dalamnya ini jangan sampai tersentuh tangan ya, biarin dia nggak kotor dan nggak bercak. Diusahakan disimpan di tempat yang tidak berdebu dan tidak kotor juga, karena untuk proses pembuatan lazynya itu bisa seharian untuk kalian ngebentuknya. Kalau ini ditaruh di tempat sembarangan nanti bakalan kotor. Nah kita udah buka semua bautnya. Proses selanjutnya ini kita cukup pasang ini. Untuk frame-nya kita pasang sama seperti awal kalian bongkar tadi. Kita pasin dulu untuk di sisi-sisinya. Setelah semua sudah cukup pas, kita mulai kita baut ya. Mohon maaf ini kalau gambarnya kurang jelas karena tripod kita juga kecil. Nah ini semua baut harus terpasang dengan kencang supaya tidak getar dia nanti. Dia ada di sini terdiri dari 5 baut. Nah setelah ini terpasang, bisa kalian kencangkan semua bautnya. Ini dikencangkan dulu. Satu baut lagi. Nah setelah ini semua sudah kencang dan terpasang, frame-nya sudah terpasang. Ini tujuan kita pakai soket ini supaya mempermudah ya untuk proses pemasangannya. Nah kita lihat di sini aja biar lebih jelas. Nah jadi untuk pemasangannya, karena ini si devilnya sudah dapat kabel di sini tadi yang saya jelaskan. Nah untuk lazynya ini kita gunakan soket ini agar lebih mempermudah proses pemasangannya. Ini kita cukup connect aja antara kedua soket ini, kita pasang. Dan ini soketnya dimasukin ke dalam. Setelah itu kita pasang mikanya. Nah ini untuk pemasangannya juga kalian harus ini ya, harus pas. Dan kalian harus panasin lagi menggunakan hot gun, sama seperti halnya pas kalian membuka. Ini kita pasin dulu. Ini setelah pas. Nah ini contoh saat terpasangnya ya. Ini kalian siapin ini. Kalau saya menggunakan ini, atau kalian bisa menggunakan hot gun juga bisa. Nah ini kita coba proses pemanasannya dulu. Ini kita setting di derajat yang paling panas ya. Kita setting di derajat yang paling panas. Oke, kita panasin dulu untuk ininya supaya dia nanti merekatnya sempurna ya. Kalian bisa pakai ini atau pakai hot gun juga. Karena listrik di rumah saya kecil, kalau pakai hot gun dia ngejepret terus ya. Jadi kita pakai ini aja. Dan ini pun sudah sangat bisa untuk membuka headlampnya. Ini kenapa kita panasin lagi, karena supaya lemnya ini menjadi lunak lagi ya. Setelah ini lunak nanti kita bisa press untuk headlampnya.
Dan ini harus dipanasin secara keliling ya, supaya lemnya semua lunak. Semua sisi harus kita panasin. Tentunya ini juga berfungsi nanti kalau pas pemasangan dia untuk merekatinya nggak sulit, cukup mudah. Jadi ini kita panasin dulu. Dan saran ya untuk kalian yang mau buka headlampnya ini, kalian usahakan jangan terlalu banyak dicongkel ya, cukup dicongkel satu sisi aja. Setelahnya kalian bisa pakai tang untuk pembuka headlamp, dan itu biasanya banyak juga yang jual di online shop, kurang lebih harganya sekitar 250 untuk tang pembukanya ya. Karena kalau kalian main congkel semua, dia si headlampnya ini bakalan rusak. Jadi kalian harus punya pencongkelannya juga. Dan kalau kalian mau pasang sendiri ya. Dan ini tutorialnya saya udah kasih lengkap untuk proses pemasangannya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, pengen tinggal duduk aja ya, tinggal serahkan ke ahlinya, ke yang bisa tentunya, dan yang kerjanya nggak asal-asalan. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita pun harus mengerjakannya juga dengan maksimal dan alat bantu yang maksimal juga. Ini kita harus keliling sebanyak 2 kali supaya lemnya ini cair sempurna, agar nanti tidak ada kebocoran untuk si headlampnya saat proses pemasangan kembali, supaya dia lebih rapat. Nah oke, ini sudah cukup untuk pemanasannya. Selanjutnya tinggal kalian tekan saja ininya. Nah ini fungsinya tadi dipanaskan supaya kalian bisa merekatkan ini dengan maksimal. Lebih baik lagi kalau kalian mempunyai alat penjepitnya, kalian bisa jepit untuk sebentar ya, supaya kalian nggak capek untuk meganginnya. Atau kalian kalau nggak punya penjepitnya, bisa kalian pakai ban bekas juga ya. Ini masih agak renggang, nanti bakalan kita rapatin untuk proses terakhirnya. Yang penting ini kita rekatkan dahulu. Nah untuk sisi-sisinya ini kalian harus rekatin semua supaya dia tidak ada kebocoran. Tidak perlu lama-lama, cukup yang penting di saat lem ini saat reflektor dan mika ini sudah cukup menekan ini, tidak perlu butuh waktu terlalu lama, sekitar 1 atau 2 menit saja. Nah ini sudah cukup. Kalau menunggu sampai akhirnya banget, videonya bakalan panjang banget. Nah ini sudah cukup untuk sedikit menutup. Nah setelahnya nanti kalian bisa tutup ininya ya, bisa kancingannya ini kalian rapatkan lagi. Nah ini kita bakalan coba nyalanya. Kita akan coba nyalakan untuk devil A nya. Nah ini kita coba connect dulu ya. Ini kita coba connect dulu.
Mohon maaf sebentar, ini kita siapkan kabelnya dulu karena ini kabelnya udah agak melintir. Sebentar untuk kita connect ke dalamnya. Mohon maaf ada backsoundnya ya sedikit. Ini sebentar kita coba menghidupkan dulu. Nah, ini sudah nyala ya. Ya kurang lebih setelah terinstalasi di motor nanti nyalanya akan seperti ini. Maaf sebentar, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, ini dia setelah finish prosesnya. Ini devil, kita menggunakan devil berwarna merah dan ini lazy-nya kita berwarna putih. Ini untuk konsepnya minimalis dan cakep banget. Nah, untuk kalian yang mau pasang lazy eye seperti ini, tutorialnya sudah saya jelaskan untuk proses pembuatannya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja. Dan untuk pemasangan alis pun dia connect-nya sama, untuk connect kabelnya ya. Instalasi kabelnya sama saja. Nah, ini kalau kalian mau pasang devil dan atau kalian mau pasang alis juga bisa. Kalau kalian nggak bisa pasang sendiri ya bisa kalian serahkan ke ahlinya. Nah, oke. Ini dulu review dari kita. Untuk detailnya nih ya, setelah terpasang di dalam headlamp sangat rapi dan sangat simple, minimalis dan keren tentunya. Ini untuk pemasangan lazy eye dan devil eye-nya kita sudah jelaskan secara rinci. Dan kalian kalau mau pasang alisnya, biasanya alisnya dipasang di sini ya, di bagian bawah sini atau di bagian atas sini bisa. Dan kalian bisa double juga untuk di atas sini atau di bawah sini juga, terserah kalau untuk alis. Karena ini kita konsepnya minimalis untuk lazy eye-nya. Nah oke, itu aja tutorial yang bisa kita kasih untuk pembuatan dan penginstalasian kabel-kabelnya. Sudah kita jelaskan secara rinci. Kalian bisa ikutin apa yang tadi saya sudah jelaskan. Oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan terus dukung channel kita untuk supaya kita bisa mereview yang lainnya lagi. Jadi ini semua udah cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.